Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah semuanya dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D? Semoga anak-anak soleh dan soleha ustazah semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya nak. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum belajar, ustazah ingatkan lagi anak-anak ustazah semuanya untuk membaca zikir pagi sebelum belajar, kemudian baca doanya ya nak, berdoa sebelum belajar. Kemudian jangan lupa anak-anak ustazah untuk mengisi buku kontrol ibadahnya. Jangan lupa hafal satu hadis, satu doanya setiap bulannya ya nak. Satu bulan ada satu hadis dan satu doa yang akan anak ustazah hafal. Kemudian tetap jaga kesehatan. Fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama matematika dengan KD 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kemudian PPKN dengan KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia dengan KD 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang silakan anak ustazah buka buku tematiknya halaman 122. Nah, tahukah anak-anak ustazah bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Nah, mari kita melakukan kegiatan Ayo Membaca. Ayo membaca. Nah, kira-kira anak ustazah, apakah penting kita menjaga persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umum? Seberapa pentingkah kita menjaga persatuan dan kesatuan tersebut untuk kesejahteraan umum? Mari kita baca. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Nah, jadi anak ustazah, persatuan dan kesatuan tersebut merupakan modal utama bagi kita untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, anak ustazah harus bisa menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan lagi. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, jadi anak ustazah semuanya, untuk menjaga keutuhan NKRI ini atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah tugas kita bersama, termasuk tugas dari anak-anak ustazah semuanya. Jadi itu adalah PR besar kita bersama, bagaimana kita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun ada perbedaan, ada beda suku, agama, warna kulit, ras dan lain sebagainya, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Nah, di sini dijelaskan ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya adalah memelihara ketertiban dan keamanan. Nah, anak ustazah harus bisa menjaga ketertiban dan
keamanannya. Kemudian menghindari pertikaian antar suku. Nah, meskipun ada perbedaan antara anak-anak ustazah dengan orang lain atau dengan masyarakat sekitarnya, misalnya perbedaan agama atau warna kulit atau suku. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga atau menghindari pertikaian. Kita tidak boleh mencemoohnya atau mengejeknya atau lain sebagainya. Kita harus bisa menjaga itu ya nak. Kemudian kita juga bisa menumbuhkan sikap toleransi. Di sikap toleransi ini harus kita tumbuhkan. Anak ustazah harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, kemudian menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, dan adat istiadat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ya nak, kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera. Ini merupakan tugas kita bersama ya nak, meskipun anak ustazah masih duduk di bangku sekolah dasar, namun pada saat inilah anak ustazah harus bisa memupuk sikap-sikap yang untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teks yang kita baca tadi, silakan anak-anak ustazah pahami. Kemudian jangan lupa anak ustazah pindahkan pada buku catatan ya nak, poin-poin penting yang ada pada teks tadi. Kemudian anak ustazah buat peta pikiran yang ada pada buku ini dan ditambahkan catatannya dengan menggunakan peta pikiran, menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana sesuai dengan teks yang telah kita baca tadi ya nak. Pada halaman 124 terjadi percakapan antara Siti dan temannya. Nah, di sini percakapannya yaitu tentang Siti dan temannya membuat buku mini. Nah, di sana percakapannya, wah, buku mini kita sudah selesai. Ada 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan. Nah, tahukah kamu berapa persen buku mini yang dibuat oleh siswa perempuan jika jumlah seluruh siswa ada 30 orang? Mari kita cari bersama ya nak. Nah, baiklah nak, mari kita bahas bersama berapa persen buku mini yang dibuat oleh siswa perempuan dan berapa persen buku mini yang dibuat oleh siswa laki-laki. Nah, sebelum kita membahasnya, yang perlu anak-anak ustazah ketahui bahwa adalah persentase merupakan cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, untuk menghitung persentase ini, jumlah keseluruhannya atau jumlah keseluruhannya adalah 100%. Contohnya, jumlah siswa di kelas Siti adalah 30 orang. Nah, itu jumlah yang total ini nilainya adalah 100%. Nah, contoh keduanya yaitu contoh keduanya adalah jumlah siswa kelas 6C SDIT Dar El Iman adalah 21 orang. Nah, jumlah 21 orang ini nilainya adalah 100%. Nah, jadi dari percakapan yang antara Siti dan temannya, bahwasanya diketahui buku mini yang dibuat oleh siswa laki-laki sebanyak 14 buku. Kemudian buku mini yang dibuat oleh siswa perempuan
sebanyak 16 buku. Sedangkan jumlah seluruh siswa, berapa jumlahnya nak? Adalah sebanyak 30 orang. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah berapa persen buku mini yang dibuat oleh siswa laki-laki dan oleh siswa perempuan. Mari kita hitung ya nak. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah siswa, kita hitung dulu dari berapa persen buku yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Nah, buku yang diselesaikan oleh siswa perempuan adalah sebanyak 16 buku. Berarti 16 per berapa jumlah seluruh siswa nak? Jumlah seluruh siswa adalah 30 orang. Berarti 16 per 30 dikali 100. Kenapa 100? Karena kita akan mencari persentase atau persen dari buku yang dikerjakan oleh siswa. Berarti 16 per 30 dikali 100. Nah, kemudian bagaimana caranya lagi? Boleh kita langsung kalikan 16 dikali 100. Boleh juga kita 100 kita bagi 30. Tapi kalau 100 bagi 30 tidak habis dibagi ya nak. Berarti bisa kita cari dengan kita kalikan dulu. 16 dikali 100, 1600 bagi 30. Berapa 1600 dibagi 30? Atau 30 dikali berapa? Hasilnya 1600. Hasilnya yaitu 53,3%. Nah, itu untuk buku mini yang dikerjakan oleh siswa perempuan. Selanjutnya kita bahas berapa persen buku mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. Berapa buku yang diselesaikan tadi nak? Ada sebanyak 14 buku. Berarti 14 per 30 dikali 100. 14 dikali 100 berapa nak? 1400 dibagi 30. Berapa nak? 30 dikali berapa? Hasilnya 1400. Jawabannya adalah 46,7%. Nah, kemudian apa yang kita kerjakan lagi nak? Kita tentukan jadinya ya. Jadi persen buku mini yang dikerjakan oleh siswa perempuan adalah 53,3%. Sedangkan buku mini yang dikerjakan oleh siswa laki-laki adalah 46,7%. Baiklah nak, contoh selanjutnya pada halaman 127 pada buku tematiknya. Beni membeli satu setel seragam sekolah di toko XYZ. Harga satu setel seragam tersebut adalah Rp120.000. Beni mendapat diskon sebesar 20%. Berapa yang harus dibayarkan Beni? Nah, mari kita selesaikan nak. Ingat, dalam penyelesaian soal cerita,
Jangan lupa anak-anak ustazah untuk membuat diketahui, ditanya, kemudian penyelesaiannya. Terakhir, jangan lupa anak-anak ustazah membuat kesimpulannya. Nah, diketahui harga satu setel seragam yaitu seharga Rp120.000. Kemudian Beni mendapatkan diskon 20%. Nah, yang ditanya berapa yang harus dibayar Beni? Nah, langkahnya selanjutnya yaitu kita sederhanakan dulu. 20% ini sama berapa, Nak? Sama artinya dengan 20/100. Ingat, penyebutnya kalau kita ditanya persen, penyebutnya yaitu 100. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan lagi sayang pecahannya? Bisa ya, Nak? Yang 20/100 ini bisa dibagi sama berapa sayang? 20 bisa dibagi 20. 100 bisa enggak dibagi 20? Bisa ya, Nak? Berarti sama-sama kita bagi 20. 20 bagi 20 berapa sayang? 1. Kemudian 100 ini kita bagi 20. Berapa, Nak? 5. Berarti bentuk sederhana dari pecahan 20/100 ini yaitu 1/5. Kemudian setelah kita sederhanakan, langkah selanjutnya adalah anak-anak ustazah kalikan dengan harga ini, dengan harga satu setel seragam ini. Berarti 1/5 dikali 120.000. Kemudian kita kalikan. Berapa kali jadinya, Nak? 120.000. 1 dikali 120.000 hasilnya 120.000. Dibagi 5/5. Berapa hasilnya, Nak? 5 dikali berapa hasilnya 120.000? Jawabannya adalah 24.000. Nah, jadi Beni mendapatkan diskon sebanyak atau seharga 24.000. Ini merupakan diskon ya, Nak. Ini baru diskon. Sedangkan ditanya adalah berapa yang harus dibayar Beni? Apa yang kita lakukan setelah ini, Nak? Yaitu kita kurangi. Kita lakukan pengurangan harga seragam. Harga seragam dikurang dengan diskon tadi. Diskon. Yaitu 120.000 dikurang 24.000. Maka hasilnya adalah 96.000. Nah, kemudian berarti harga yang harus dibayar oleh Beni adalah sebanyak 96.000. Kemudian kita buat kesimpulannya lagi ya, Nak. Kesimpulannya, jadi yang harus dibayar oleh Beni adalah 96.000 rupiah. Baiklah, Nak. Contoh ketiganya yaitu Udin membeli 1 set krayon di sebuah toko buku. Ia mendapat potongan sebesar 12.000. Jika harga krayon sebelum mendapat potongan adalah 36.000, berapa persen Udin mendapat potongan? Nah, kita buat diketahuinya. Udin membeli 1 set krayon di toko buku. Udin mendapat potongan sebanyak berapa? 12.000. Kemudian harga asli atau harga sebelum mendapat potongan adalah 36.000. Jadi yang perlu anak ustazah ketahui bahwasanya harga 1 set krayon itu adalah 36.000. Kemudian Udin mendapat potongan harga sebanyak
12.000. Nah, harga aslinya 36.000, kemudian potongannya 12.000. Nah, yang ditanya adalah berapa persen Udin mendapatkan potongan? Nah, berapa persen Udin mendapat potongan? Cara mengerjakannya adalah harga potongan tadi berapa sayang? 12.000. Berarti harga potongan per kita bagi harga aslinya berapa sebelum dapat potongan, Nak? Yaitu 36.000. 12.000 per 36.000 dikali 100%. Ingat ya, Nak, karena kita akan mencari persen. Dikali 100%. Sama dengan ini bisa kita sederhanakan, Nak. Bisa kita bagi. Bisa ya, Nak. Sama-sama kita bagi berapa? Bisa langsung kita sama-sama kita bagi 12. 36 bisa enggak dibagi 12, Nak? Bisa. Berarti sama-sama kita bagi 12. Berarti ini habis. 36 dibagi 12 berapa, Nak? Yaitu 3. Kemudian kita kalikan 1 dikali 100, 100. Kita bagi 3. Berapa 100 dibagi 3, Nak? Jawabannya adalah 33,3%. Baiklah, Nak. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak ustazah dimudahkan oleh Allah untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.